Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, kita boleh berjumpa kembali dalam waktu teduh bersama Gereja Toraja Jemaat Bogor, edisi Kamis 8 Desember 2022. Bacaan kita terambil dari 2 Petrus 3 ayat 1 sampai 10. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, terima kasih Bapa atas hari baru yang Engkau anugerahkan di dalam hidup kami. Terima kasih atas kesehatan yang boleh kami rasakan di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Pada saat ini kami akan membaca dan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini kami boleh mengerti dan kami boleh pahami. Biarlah Roh Kudus-Mu yang akan hadir di tengah-tengah kami. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, karena kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari 2 Petrus 3 ayat 1 sampai 10. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Hari Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, ini surat yang kedua yang kutulis kepadamu. Di dalam kedua surat itu aku berusaha menghidupkan pengertian yang murni oleh peringatan-peringatan, supaya kamu mengingat akan perkataan yang dahulu telah diucapkan oleh nabi-nabi kudus dan mengingat akan perintah Tuhan dan juru selamat yang telah disampaikan oleh rasul-rasulmu kepadamu. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapa-bapa leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula. Pada waktu dunia diciptakan, mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah, langit telah ada sejak dahulu, dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air, dan bahwa oleh air itu bumi yang dahulu telah binasa, dimusnahkan oleh air bah. Tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Demikian pembacaan firman Tuhan. Amin. Tema kita hari ini adalah kesempatan untuk berbalik. Sukding den atu ladinai tibalik. Rasanya semua orang bisa sependapat bahwa menunggu adalah urusan yang menjemukan, membosankan hingga kerap menimbulkan kejengkelan dalam hati. Hal ini pun tampak dalam surat Rasul Petrus yang kedua ini. Petrus menyinggung pihak yang tak sabaran, hingga akhirnya malah mereka mengejek janji kedatangan kembali Kristus. Petrus terbilang cukup realistis dengan munculnya orang-orang seperti itu. Lalu bagaimana? Sikap Petrus sangat jelas bahwa Allah tak pernah lalai, apalagi ingkar terhadap janjinya. Ia menjelaskan bahwa perkaranya bukan soal kapan Yesus datang, sebab ada yang benar-benar mengetahuinya. Bahkan Petrus menggambarkan kedatangannya seperti pencuri, yang tidak dapat diprediksi oleh siapapun kapan akan datang mencuri.
Yang jelas bahwa Ia pasti akan datang kembali. Oleh karena itu, tak perlu mengurusi waktunya, apalagi mau berandai-andai seperti beberapa penganut karismatik yang seakan-akan menentukan waktu saat kapan Yesus akan datang. Bagi Petrus, tidak perlu pusing soal waktunya. Yang terpenting bahwa Allah tidak menginginkan ada orang yang binasa. Karena itu, Ia memanggil kita untuk berbalik dan bertobat. Karena itu, kita dapat memahami tentang kesabaran Allah yang dimaksud Petrus pada ayat 9. Sebagai kesempatan yang diberikan bagi kita untuk berbalik kepadanya, inilah makna menjalani masa-masa Advent, di mana kita diingatkan bahwa sebelum waktu yang tak terkira itu datang, kita perlu waspada. Jangan sampai kita lalai karena sibuk dengan urusan kepentingan hidup. Kesiapan menantikan Yesus datang kembali ialah mengisi hidup kita dengan segala yang baik yang diperkenankannya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Bapa, kami bersyukur buat firman-Mu yang boleh kami dengarkan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang boleh mengingatkan kami kembali untuk kami bisa mempunyai waktu atau kesempatan untuk berbalik kepadamu ya Tuhan. Untuk itu kami perlu waspada, jangan sampai kami lalai dan kami sibuk dengan urusan kepentingan hidup kami masing-masing. Agar hidup kami boleh berkenan kepadamu ya Tuhan. Tuhan, saat ini kami berdoa untuk pemerintahan kami, mulai dari pusat sampai ke pelosok tanah air, bila Engkau ya Tuhan yang akan memberikan hikmat dan kebijaksanaan dalam mereka memimpin negara kami. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang Engkau berikan berkat yang melimpah. Kiranya Engkau ya Tuhan memberkati mereka dalam setiap usaha yang dilakukan, dan biarlah mereka boleh berbagi berkat buat saudara-saudara kami yang membutuhkan. Biarlah mereka boleh menjadi saluran berkat dimanapun mereka berada. Tuhan, kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit, yang tidak kami sebutkan namanya satu persatu, tapi Engkau ya Tuhan Maha Tahu. Tuhan, biarlah Engkau ya Bapa yang akan memberkati setiap dokter dan tenaga medis yang merawatnya. Biarlah dengan bilur-bilur-Mu mereka boleh sehat dan pulih kembali. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk jemaat-Mu yang sedang berduka, Tuhan hiburkan dan kuatkan. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami agar mereka tidak lalai dalam menjalankan tugas dan kewajiban mereka. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang bergumul dalam permasalahan mereka. Kiranya Engkau ya Tuhan yang akan hadir di sana bersama-sama dengan mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan buat jemaat-Mu yang sedang berulang tahun, Engkau tambahkan berkat-Nya, berikan kesehatan dan sukacita. Kami juga mendoakan orang tua kami yang dalam masa tuanya, biarlah mereka senantiasa diberikan kesehatan dan kenyamanan dalam menjalani hari-hari indah mereka. Jikalau ada orang tua kami yang sakit, Tuhan, Engkau sembuhkan dan pulihkan. Inilah doa dan ucapan syukur kami, ampunilah segala dosa yang sering kami perbuat melawan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian saat teduh kita pada pagi hari ini. Tuhan memberkati. Selamat pagi.